kita makan minimal makan kecil-kecilan. Ya, bukan makan kecil Bapak Ibu sekalian. Aku galak nyingok Allahu Akbar kawan-kawan kalau sudah jam 9 itu keluar cak makan pagi bae. Beli tekwan, katanya beli tekwan. Ya. Cuman tekwan itu Pak Bu dinjuk pula mie. Nah uji kita. Ini jam 9 pagi Pak, jam 9 jam 10. Jam 12 sudah wajib Pak. Makan lagi, makan siang. Ya, kita orang Palembang ternyata bukan baik kita orang Palembang Pak. Kita orang Indonesia ini belum diomongin makan kalau belum makan nasi. Ya. Makan pempek telur Pak. Kami orang Palembang makan pempek telur. 2 ekor Pak, pempek telur besar pula. 2 ekor. Masih nak makan nasi. Ngapo? Itu tadi masih terpikir. Iya. Nah ini, coba Bapak Ibu kita pikirkan. Ya. Sudah jam 12, balik begawe kita jam 3, jam 4. Pas di rumah Bapak Ibu sekalian sudah ada gorengan dengan kopi atau teh menemani istirahat kita menjelang maghrib. Malam makan kita Bapak Ibu sekalian. Nah coba kita sama-sama berpikir Pak. Ya. Barangkali kita sering melupakan rahmat Allah. Di bulan puasa Bapak Ibu sekalian, coba itu Bapak Ibu sekalian tidak terasa Allah sudah nunjuk rahmat dengan kita. Jam sebelum subuh sudah masuk imsak, masuk subuh kita sudah dado makan lagi Pak, makan minum sudah kita tahan. Luar biasa semayang subuh, dengar ceramah barangkali. Habis balik dari ceramah itu kita balik ke rumah jam 6 atau jam setengah 7. Pak Bu, perut kita tidak dengan notifikasi. Makan pagi, sarapan pagi, beli gorengan. Tak ada Bapak Ibu sekalian. Biasa baik. Kenapa? Inilah rahmat yang Allah turunkan dengan kita. Ya. Kalau tak percaya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu tidak puasa di bulan Ramadan. Lebih raus Bapak Ibu lagi, lebih rakus daripada yang puasa. Lebih rakus Bapak Ibu sekalian. Ya. Minta maaf. Ya. Barangkali ada baik Bapak Ibu sekalian, bini kita yang dia tidak puasa dan dibenarkan tidak puasanya itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, dia galak ngomong dengan kita, nyesel juga sebenarnya kami ini betino, bisa kami nahan. Cuma apa dia? Itulah karena sudah kehadiran datang bulan ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Inilah rahmat yang Allah turunkan dengan kita. Rahmat yang Allah turunkan dengan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya apa? Ramadan. Ya. Mungkin bukan kita lupa Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita tidak ingat bahwa rahmat Allah sudah turun dengan kita. Kita puasa, alhamdulillah akhirnya kita sampai bisa nahan Pak. Kita ini bisa nahan Bapak Ibu sekalian, bisa nahan sampai maghrib. Hakikatnya bisa nahan sampai maghrib. Nah luar biasa dengan ibadah puasa yang kita lakukan tersebut Bapak Ibu sekalian, aktivitas amal ibadah yang lainnya itu kita siap. Bukan karena kita puasa laju kita semayang subuh lesu. Tidak Bapak Ibu sekalian. Semayang zuhur lesu. Tidak. Nambah semangat. Kenapa? Inilah rahmat Allah yang Allah turunkan. Dan inilah yang salah satunya menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir Ramadan meneteskan air mata. Kenapa? Nak berpisah dengan bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang Allah cucurkan rahmatnya dengan semua kita. Ya. Jadi kita berharap pasca Ramadan, amal-amal Ramadan itu masih kita gawikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah Ramadan itu kita ada puasa sunat Syawal 6 hari. Ya. Salah satu sebabnya Bapak Ibu sekalian inilah
kita tidak sanggup berpisah dengan Ramadan. Kalau aku istilahkan Pak, kalau kita kedatangan tamu yang datang mawa duit, ngenjuk ke duit dengan kita 2 miliar, banyak lah, banyak. Kalau kurang ku tambah lagi Pak, 3 miliar, banyak, cukup nian 3 triliun. Ini tamu datang bawa duit Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Pak, kalau ada tamu yang datang mawa duit, nak ngenjuk kita Pak. Jangan yang mawa duit Pak, tamu nak maya hutang barangkali pintu kita buka selebar-lebarnya. Ini dak katik sebab tamu datang mawa duit. Kita barangkali Bapak Ibu sekalian di rumah dak katik makanan, dak katik sirup. Kita ngomong dulu dengan anak kita, kau ke warung sebelah dulu nak, abah ngutang sebotol sirup marjan. Kaget bayar 3 dus. Wah, bayar 3 dus. Apa nak ngenjuk duit yang datang ini? Disambut Bapak Ibu sekalian, Ramadan kita sambut. Ya. Nah, tamu yang bawa duit ini, ngenjuk duit dengan kita ini Bapak Ibu sekalian, nak balik. Kita lama dengan kita Pak di rumah, nak balik. Dia ngomong dengan kita, Pak aku nak berguyur. Pak kira-kira kita langsung tegak nyuruh dia balik tak? Kurang ajar Pak, kati adab tuan rumah yang cak ini. Ya. Apa dia? Tamu yang bawa duit 3 triliun tadi nak balik, ngomong dengan kita, Man, aku nak balik Man. Tegak Pak, baliklah. No. Tidak Pak, kita tahan dia. Kita tahan. Kaget dulu. Selesai apa tuh? Tanggung. Maghrib lah ini. Maghrib lah dulu di sini. Ida, aku ada janji. Habis maghrib nian, aku janji ini. Kita tahan Pak dengan 1000 bahasa. Kita tahan. Kenapa? Karena kita senang nian dengan ini tamu mau duit tadi. Bapak tadi kan ngomong bawa duit 3 miliar sudah cukup. Aku kurang Pak, 3 triliun. Ya. Oleh karena itu yang 3 miliar minta maaf bayar, aku 3 triliun Pak. Ya. Tinggal ngomong beda perlu susah Pak. Iya. 3 triliun. Pak, kira-kira yang kedua, kalau dia lah tak bisa lagi kita tahan, nak balik. Tak bisa lagi kita tahan, nak balik nian. Cak mana lah Pak? Kita sebagai tuan rumah yang baik. Minimal Pak, kalau zaman mak ini hari itu kita manggil anak bini kita berputu. Pakai dulu Pak, kami nak berputu dengan Bapak. Ada berputu dulu Pak dengan gaya-gaya macam-macam gaya ada gaya cak ini macam-macam kan sekarang ini kan pokoknya kita dah tahu Pak ya. Dicetak juga tidak. Berputu kanan kiri tiap hari berputu dicetak juga tidak. Ya dah menu-menuin memori baik di handphone. Ya, Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Nah, tamu yang balik ini tadi selain kita tahan, selain kita berputu, kenang-kenangan, kira-kira langkah ketiga yang akan kita lakukan cak mana? Pak, pasti kita nganter dia. Kalau rumah kita ada pekarangan sampai pekarangan Pak kita nganter. Ya. Bukan sampai pekarangan Bapak Ibu sekalian. Kalau tamu kita ini mawa mobil, kita antar sampai mobil, masih kita ajak cerita. Kaget datang lagi Pak. Oh 3 triliun Pak. Ya, taulah dewe. 3 triliun. Ini bukan lagi mantap Pak. Kira-kira kalau sudah 3 triliun tak tahu Pak. 3 triliun. Aku terus terang jujur tak pernah nyingoknya Pak. Pernah dengar? Pernah dengar. 3 miliar tidak pernah Pak nyingoknya. Pernah dengar? Sering dengar. Ada tak pernah terus terang. Ningok duit ratusan juta lagi tak pernah. Allahu Akbar ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita antar. Dia naik mobil Pak. Sudah masuk mobil Pak. Tuan rumah yang baik,
itu dijingoknya Pak, mobil dia lewat sampai tidak terjingok lagi di depan lorong. Itu tuan rumah yang baik Pak. Tuan rumah yang tidak baik, tamunya nak balik, mana aku nak bergoyo man, ngenjuk duit 3 triliun tadi Pak. Aku ngomong dengan dia, baliklah, nak dipesenin gokar kamu. Woi kurang ajar nian Pak cak itu, ngecik ke nian. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah sama dengan kita Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah didatangin oleh bulan Ramadan, tamu yang luar biasa. Coba Bapak Ibu sekalian, solat sunat kita itu dapat pahala solat wajib. Solat wajib kita itu Allah dewek yang bakal ngenjuknya berkali-kali lipat sekendak Allah. Allah barangkali nyingok kita solat itu, Allah yang ngenjuk solat wajib kita dijingok dari cara kita solatnya tumak nina. Pertama tumak nina, kedua dijingok dari pakaian. Pakaiannya bolehlah budak ini, ditambahnya pula oleh Allah, dijingoknya pula macam-macam Bapak Ibu sekalian. Dan kita dapatkan galau, mudah-mudahan sesep dikit kita di bulan Ramadan kemarin bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ini yang 3 triliun tadi, lebih dari 3 triliun Bapak Ibu sekalian. Ya. Habis bulan Ramadan tinggal bae Pak, sehelo. Oleh karena itu kenapa kita disunahkan oleh Nabi itu puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Ini tadi salah satu di antaranya, kita menjadi tuan rumah yang baik. Jangan menjadi tuan rumah yang tak kati urusan. Ya dah, sisip dikit sebelum habis puasa kita lah sudah lebaran dulu Pak. Kata Basong Palembang tu lah lebar dulu Pak. Lebar tu lah lewat galo-galo. Ya dah. Nah ini kita jaga Pak. Salah satu di antaranya kita jaga istiqamah. Kita jaga istiqamah kita. Apa hadisnya? Hadis yang pertama, an Ibni Amr waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadun ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan melalui jalur sanad Abu Amr, ada yang menyatakan Abu Amro Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, beliau bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ucapan yang mengandung ajaran Islam yang saya tidak bisa menanyakan kepada orang selain kepadamu. Jadi satu ucapan ya, yang dia tidak mungkin bertanya kecuali dengan Nabi. Kenapa dia? Kalau nanya dengan wong lain, pertanyaannya barangkali berbeda. Tetapi kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Nabi, yakin dia ini adalah manfaat untuknya. Apa kata Nabi? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqamah. Ya. Jadi kita beriman Pak, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Susah Pak menjaga istiqamah ini, susah menjaga istiqamah ini. Karena apa dia? Kita punya hati Pak, kita punya hati. Kalau kita tak punya hati, barangkali kita bisa menjaga istiqamah. Tapi karena kita ini mempunyai hati, kita tidak bisa Pak istiqamah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi ngenjuk tips biar ibadah kita itu bisa istiqamah, adwamuha wa in qala. 2 hal. Apa itu? Adwamuha, lakukan rutin. Wa in qala, yang kedua, walaupun sedikit. Jangan diputuskan, kalau putus sehelo selesai Pak. Tapi kita rutinkan walaupun sedikit. Minta maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Barangkali di bulan Ramadan kita khatam Al-Qur'an ada yang 10, 20, 30 kali barangkali, ya dah
Artinya apa dia? Kita baca Al-Quran terus. Nah, habis bulan Ramadan, please jangan ditinggalkan Al-Quran. Jangan ditinggalkan, minimal baca seayat. Ya, dah usah nak sehalaman Bapak Ibu sekalian. Ya, seayat baik. Sudah semayang subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Seayat, dah ngapa-ngapa Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi rutin. Bertemu lagi bulan puasa yang akan datang, jangan-jangan kita baru khatam surah Al-Baqarah. Dan ngapa-ngapa, tapi rutin Bapak Ibu sekalian. Nabi nyuruh apa dia? Adwamuha wa in qala. Sesuatu yang kita rutinkan, kita jaga wa in qala, walaupun sedikit. Jangan kita lepaskan dua tips dari Nabi ini. Idak kita dawamkan, idak pula kita baca pula. Kita kalau nak beramal nak besak-besak nian. Giliran kita dak katik duit kaget wela. Ujung-ujungnya Pak dak katik duit terus kita Pak. Wa in qala, walaupun sedikit. Dan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Biasa kita masuk ke celengan 5.000 sehari. Pak, Bu, kurangin. Kalau memang itu. Apa dia? 1.000 baik. Ustaz, aku kurangi lagi. Tak ngapa-ngapa Pak. Biarlah. Masukkan. Ting. Sudah 500 tu lah paling besar. Kalau sudah bunyi berenting tu Pak. 500 tu lah. Tiap hari tak ngapa-ngapa. Wa in qala. Ya, adwamuha. Yang penting rutin. Masuk masjid 500. Masuk masjid 500. Lebih mending daripada ngenjuk 5.000 2 bulan lagi baru. Ngenjuk 5.000 2 bulan lagi baru ngenjuk. Allahu Akbar Pak, kita 500 ting ting. Barangkali bagi kita minta maaf Bapak Ibu sekalian, duit 500 rupiah itu tidak ada pula sepiro. Tapi dari untuk masjid Bapak Ibu sekalian 500 itu perlu Pak. Paling tidak untuk munyinya krecek. Nah, sudah. Tak mungkin kan kita dibangunin, Pak. Tak mungkin. Paling tidak apa dia? Aki duit logam galau-galau itu dia agak digoyangkan sedikit, cek. Nah, terbangun gitu. Perlu juga Pak. 500 kita itu membuat uang terjaga dan membuat uang masuk ke duit 5.000 tadi. Kita cuma 500 rupiah tadi Pak. Ya, coba dak katik 2.500 rupiah Pak. Ribuan galau-galau duit kertas galau-galau. Berbunyi tak kira-kira duit kalau celengan masjid dicek ini kan? Ada tak celengan masjid? Coba. Coba itu Bapak Ibu sekalian. Artinya apa dia? Dah ngapa-ngapa. Wa in qala. Jadi dua tips dari Nabi. Adwamuha didawamkan, dirutinkan. Wa in qala. Untuk menjaga istiqamah kita. Karena kalau kita tidak dawamkan, ya, maka susah untuk menjaga istiqamah. Kita nak pengen, Ustaz, aku nak puasa, jangan tanggung-tanggung Ustaz. Hati-hati. Setan itu pintar Pak, setan ini. Terus terang Bapak Ibu sekalian, aku nunjuk tahu. Setan itu pintar luar biasa. Setan yang menggoda Nabi Adam sampai keluar dari surga. Mainnya lagi masih hidup Pak. Pikirlah Pak, kita jangankan masuk surga, nyium bau surga lagi tak pernah. Setan kecil-kecil Pak yang merayu kita mak ini hari. Ya, terus terang aku ngomongnya Pak, Bu, dak usahkan setan Pak. Samsung baik sudah S23 Pak. Samsung sudah S23. Tidak sombong Samsung S23. Yang galak sombong ni kita Pak, baru S3 lah sombong kita. Iya kan? Tidak ditulis gelarnya, ribut. No, je gitu. Baru S3, Samsung S23 Pak, diam-diam baik dia. Paling harganya mahal. S23 Pak. Nah, yang menggoda kita ini Bapak Ibu sekalian, aku tak tahu berapa S-nya Pak. Ya, setan itu, kita dibisikin oleh setan. Kau kalau nak ibadah jangan tanggung-tanggung, malu. Madain bacaan kulhu terus kau, baca kulhu terus. Sudah, kita nak baca Yasin Pak. Kita ngapal Yasin, dak apal-apal. Ketemu dengan ajal.
kulhu lewat, Yasin dah apal, mati yolah gitu. Kapan kita nak beramal? Oleh karena itu apa dia beramal lah, walaupun sedikit. Salat. Ya. Cuman jangan Pak, tajwid baik yang wajib-wajibnya galo-galo. Salat sunat misalnya, ya dah. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya baik kedengaran Pak. Takbiratul ikhramnya apa tuh? Doa iftitahnya kan sunnah. Langsung dia maca alhamdulillahirabbil alamin, dicepetkannya pula Pak. Sudah amin. Surah kedua setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, tidak dibacanya pula Pak. Dan apa-apa wa in qala, kalau memang kita nak nyago, cuman jangan Pak isyak itu galo-galo. Ya. Sekali-sekali kan kita ada senggang waktu. Nah senggang waktu inilah kita panjangkan dikit, tarik sedikit. Ini yang pertama. Pesan Nabi biar kita istiqamah. Dua tadi dawamkan gawe kita. Kedua wa in qala, walaupun sedikit. Apa baik? Kita baca Quran, dawamkan. Kita puasa wajib. Ada puasa sunnah Bapak Ibu sekalian. Ada puasa sunnah Senin Kamis. Kalau bisa Senin Kamis tiap Senin dan Kamis. Kalau tak bisa sebulan sekali. Sikok teh. Kalau tak bisa juga setahun sekali, jadilah. Ada puasa Ayamul Bid. Ada puasa Nabi Daud. Gawekan Bapak Ibu sekalian. Gawekan untuk kita nyago ibadah kita biar istiqamah. Jangan kita berhenti nian. Kalau berhenti nian nunggu besar, sawo Pak. Kita galak sedekah di bulan Ramadan 10.000. Pas di luar bulan Ramadan kita masih nak 10.000. Hari ini dak katik 10.000. Dak kaget belah besok 20.000, omongannya tu 20.000. Pas tertarik duit 20.000 lah terpikir pula. Aku ngenjuk tahu Pak, setan yang nganggu kita ini luar biasa pinternya. Pada saat kita narik duit 20.000, setan ngomong dengan kita, man, bini kau lebih utama man. Kau masukkan duit celengan ke masjid. Masjid Agung inilah banyak penyumbangnya man. Masjid lain baik. Oh Pak hebat. 20.000 tadi nak dimasukkan, Pak masuk kantong lagi. Pas masuk kantong di tengah jalan, barangkali bagi yang rokok mulutnya asem. Aduh, beli rokok dulu. Berkurang Pak dari 20.000 tadi. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya apa dia? Tidak nyumbang masjid sampai puasa yang akan datang. Kalau ketemu dengan puasa yang akan datang, kalau ketemu tak ada ketemu lagi dengan puasa yang akan datang, kita disedekain oleh wong. Artinya apa dia? Ini Bapak Ibu sekalian. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadu minkum bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala anna illa ayyataghammadi Allahu bi rahmati min. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan melalui jalur sanad Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena perbuatannya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ya tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua yang ada pada diri kita ini itu rahmat Allah. Besar kecil ukuran kita, banyak dikit ukuran kita, itu rahmat Allah. Ya. Ada wong yang merasa rahmat yang Allah berikan kepada dia itu besar, tapi bagi kita kecil. Ada wong yang dinjuk rahmat oleh Allah kecil, tapi bagi kita besar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadikan rahmat itu bagian kita bersyukur atas nikmat Allah. Ya,
Jangan sampai kita tidak mensyukuri rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jangan sampai kita tidak bersyukur. Allah berikan rahmat Bapak Ibu sekalian. Kalau dihitung dengan amal kita, minta maaf. Aku ngitung aku Pak, amal aku. Kalau seandainya hari ini aku dimatikan oleh Allah, ajal aku datang. Habis ceramah, ajal aku datang. Pak, Bu, aku berpikir, sudah aku hitung-hitung, neraka aku. Neraka Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Allahu Akbar. Barangkali kalaupun aku masuk surga, rahmat dan kasih sayang Allah. Amal aku yang sedikit itu yang dipandang oleh Allah. Amal kita yang sedikit. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini sedikit. Bukan kita, aku ngomong aku sedikit amal. Ya. Kalau aku nak minta masuk surga, meninggal aku Bapak Ibu sekalian, belum tentu masuk surga. Tapi masuk surganya aku mungkin karena rahmat Allah. Berapa banyak kalau kita baca hadis, berapa banyak kita baca Al-Quran. Ada wong Bapak Ibu sekalian, ya, maksiat setiap hari, masuk neraka. Ya, Nabi Adam melapor dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ada umat yang masuk neraka. Nabi jingok, iya nih ya. Akhirnya apa dia? Nabi ngomong dengan Allah, ya Allah, jangan dimasukkan dia ke dalam neraka ya Allah. Akhirnya ditunda. Inilah bentuk syafaat Nabi. Pak, Bu, dipinta dihisap lagi. Ini manusia. Maksiat setiap hari Pak. Setelah dihisap, Nabi nyingok dan nyaksikan dewek, amal jahatnya lebih banyak Pak. Benar Nabi tahu neraka tempatnya. Tapi apa dia? Nabi ngomong, ya Allah, timbang sekali lagi ya Allah. Allah timbang sekali lagi di yaumil hisab. Pas ditimbang sekali lagi, Nabi meletakkan sesuatu di timbangan sebelah kanan. Apa yang terjadi? Timbangan sebelah kanan tadi berat Pak. Yang tadinya timbangan sebelah kiri masuk neraka, pas ditimbang lagi, didudukkan oleh Nabi sesuatu, maka timbangan sebelah kanan berat. Masuk surga Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa? Amalannya sederhana. Sebelum tidur dia maca solawat 10 kali. Padahal ini orang maksiat luar biasa. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau hitungan kita masuk surga itu amal, masih tangi Pak amal kita, masih tangi amal kita untuk masuk surga. Kita cuma minta rahmat Allah. Rahmat Allah inilah yang kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surga, dan semoga kita bisa menjaga amal ibadah kita sehingga amal ibadah kita di bulan Ramadan tetap istiqamah dengan cara melaksanakan amal-amal tersebut walaupun sedikit. Semoga Allah berkahi majlis kita, dan semoga dengan keberkahan majlis kita Allah kabulkan semua niat, doa dan hajat kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa ahlana wa auladana min ahli dhair wa ahli nisyan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.